Perayaan Cap Gome atau hari ke-15 pasca Tahun Baru Imlek diselenggarakan meriah dan penuh atraksi di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pawai budaya digelar dan menampilkan atraksi dari ratusan tatung atau orang yang dimasuki roh dewa atau leluhur. 5 Februari 2023 jatuh pada hari ke-15 pasca Hari Raya Imlek. Cap Gome sebagai penutup Imlek dirayakan dengan sejumlah agenda di Singkawang. Mulai dari pawai lampion pada malam ke-13 Imlek, ritual cuci jalan yang dilakukan tatung pada hari ke-14 pasca Imlek, dan di hari ke-15 diakhiri dengan acara puncak festival budaya. Perayaan Cap Gome di Singkawang ini berbeda dari wilayah Indonesia lainnya, pun dari Tiongkok. Perayaan menggabungkan penampilan budaya Tionghoa hingga Dayak. Sejumlah atraksi debus ditampilkan dan ditonton puluhan ribu warga hingga wisatawan mancanegara. Sementara perayaan Cap Gome di ibu kota digelar di kawasan Pecinan, Jakarta. Perayaan penutupan Imlek ini diramaikan oleh atraksi barongsai dan arak-arakan tandu dewa. Kirap Tua Pekong dimulai dari Wihara Phat Chukung Byo mengitari kawasan Glodok, Jakarta Barat, dan Wihara Dharma Bakti. Peserta arak-arakan membawa 23 tandu dewa atau joli yang dipercaya sebagai penolak bala atau buang sial. Selain itu, pentas budaya Tionghoa akan digelar hingga Minggu malam. Pertunjukan seperti wayang potehi juga akan ditampilkan dalam perayaan Cap Gome kali ini. Dengan adanya kirap tersebut, polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sejumlah ruas jalan sejak pukul 10 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada Roni Satria di Petak 9 kawasan Glodok, Jakarta, dan juga Karmel Mursalim di Bogor, Jawa Barat. Saya akan sapa Roni Satria terlebih dahulu. Selamat siang Roni. Roni, bagaimana serunya perayaan Cap Gome di kawasan Pecinan Glodok? Benny, kalau kita bicara keseruan sudah pasti seru. Tadi dari sekitar pagi saja persiapan untuk Cap Gome ini sudah dilakukan. Meskipun kalau kita lihat nanti arak-arakan atau kirap yang biasa dilakukan pada perayaan Cap Gome di kawasan Petak 9 Jakarta ini akan dilakukan pada sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada di 4 jam lagi dari sekarang, tapi orang-orang sudah banyak datang ke sini, warga sudah tidak sabar sepertinya. Mulai dari titik, kalau saya bisa gambarkan tadi saya memulai start melihat keramaian itu dari kawasan Gapura Pancoran yang baru saja diresmikan pada Juni 2022 lalu. Kemudian saya bergeser lagi melihat ke arah Pancoran, gedung Pancoran yang ada di nantinya menjadi pusat kegiatan acara. Ada panggung yang juga memberikan aktivitas seni budaya Tionghoa dan juga diakulturasikan dengan seni budaya Betawi karena ini dilaksanakan di Jakarta. Nah, kalau kita lihat tadi di titik-titik tersebut sudah ada juga barongsai yang memulai start early atau lebih awal seperti itu, Benny. Sehingga memang tadi masyarakat juga sudah mulai ramai, apalagi titik tempat saya berdiri sekarang ini menjadi sentra untuk nantinya akan memulai kirap. Saya berdiri di depan Phat Chukung ataupun Phat Chukung Byo. Ini merupakan vihara nantinya sebagai tuan rumah yang mengadakan perayaan Cap Gome di kawasan Glodok ini. Nanti akan membawa tandu dewa atau joli. Ada sebanyak 23 tandu dewa nantinya yang dibawa. Ini sebagai bentuk ataupun kalau kita lihat mereka melakukan upaya untuk melakukan tolak bala seperti itu dengan membawa patung dewa yang sudah dicuci terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan langsung pada Anda ya, Benny. Nah, inilah patung dewa salah satunya nantinya yang sudah disiapkan dalam tandu. Tadi juga para panitia juga sudah ada yang berdoa terlebih dahulu. Kemudian kita lihat ada juga masyarakat yang juga mendatangi vihara ini untuk berdoa terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat Cap Gome ini tidak hanya di perayaan kirap-kirapnya saja, tetapi juga sebenarnya adalah nantinya kalau bagi mereka yang merayakan, mereka akan melakukan makan bersama di rumah seperti itu. Nah, nanti dengan membawa tandu ini kemudian ada juga atraksi barongsai yang juga diarak menuju ke titik panggung seni budaya yang sudah disiapkan di kawasan Glodok.
nantinya akan ada banyak sekali masyarakat yang akan bisa menyaksikan apa saja sih suguhan-suguhan yang disampaikan nanti di acara perayaan Cap Gomeh. Kita tahu bahwa sekarang perayaan Cap Gomeh ini sudah menjadi perayaan untuk semuanya seperti itu. Karena kalau kita lihat dari Imlek saja, masyarakat kalau saya lihat di sini tidak hanya mereka yang merayakan Cap Gomeh ataupun Imlek, tetapi juga banyak juga komunitas-komunitas yang datang. Terlebih misalnya mereka ingin melihat suasana yang cukup eksotis kalau kita lihat secara visual apa yang digambarkan di vihara, kemudian bagaimana tandu-tandu ini telah disiapkan sedemikian rupa untuk nantinya sebagai tolak bala bagi mereka yang percayainya. Nah, nantinya tadi saya sudah sempat berbincang juga dengan panitia apa saja yang akan dilakukan selama sore hari nanti, karena acaranya akan berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di titik panggung yang ada juga ada wayang potehi. Kalau kita tahu wayang potehi ini nantinya juga akan menjadi satu peninggalan sejarah ataupun lestari untuk melestarikan budaya Tionghoa seperti itu. Nah, tapi yang perlu saya ingatkan juga kepada Anda para pemirsa yang juga mungkin ingin melihat langsung ke kawasan Petak 9, karena di sini ada penutupan jalan, Benny. Penutupan jalan dilakukan tadi sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga nantinya pukul 17 waktu Indonesia Barat di beberapa titik ruas jalan. Tadi saya lihat juga banyak sekali tim dari kepolisian yang juga sudah menjaga, termasuk juga Dinas Perhubungan sudah mengalihkan mereka yang akan melewati kawasan Glodok Jakarta Barat ini untuk ke jalur-jalur yang lewat jalan alternatif seperti itu. Sehingga nantinya mereka tidak bisa melintas, sehingga kalau memang ingin datang, carilah kantung-kantung parkir di kawasan sekitar untuk bisa nantinya berjalan ke titik Petak 9 ini. Kembali ke Anda, Benny. Baik, Roni, seru sekali sepertinya di sana. Kita selanjutnya akan menuju ke Karmel Mursalim yang sudah bersiap di Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Karmel. Karmel, kalau di Jakarta tadi ada Roni menyebut ada persiapan arak-arakan dan juga atraksi barongsai. Lalu bagaimana dengan di Bogor? Dan pastinya di sana juga akan ramai karena ini bertepatan dengan akhir pekan. Bagaimana juga dengan kuliner di sana, Karmel? Ya, selamat siang Benny dan juga Roni. Benar sekali, jadi perayaan Tahun Baru Imlek 2023 belum selesai, puncaknya jatuh pada hari ini di perayaan Cap Gomeh. Jadi perayaan Cap Gomeh merupakan salah satu rangkaian Imlek yang jatuh 15 hari setelah Tahun Baru Imlek. Setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19, Kota Bogor akhirnya kembali menggelar Bogor Street Festival Cap Gomeh di Jalan Surya Kencana pada hari ini. Jadi festival akan digelar pukul 3 sore hingga 12 malam waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini masih persiapan, namun mungkin Anda bisa lihat sedikit di belakang saya, sudah ada banyak sekali keramaian. Anda bisa mendengar ada suara drum, itu adalah latihan barongsai yang sudah dimulai sejak pagi hari tadi. Mereka bersiap-siap untuk tampil di berbagai macam pertunjukan sore hari nanti. Dan ini merupakan ke-23 kalinya Bogor Street Festival digelar. Dan tahun ini cukup istimewa, Benny, karena merupakan tahun di mana Bogor Street Festival masuk dalam 110 acara unggulan yang dipilih oleh Kemenparekraf di tahun 2023. Jadi para pengunjung bisa datang secara gratis menikmati beragam atraksi dan juga hiburan sepanjang festival yang digelar sepanjang 2,1 km mulai dari Jalan Surya Kencana hingga Simpang 3 Kota Tugusari, Kota Bogor begitu. Nah, nantinya para pengunjung bisa menikmati beragam macam atraksi seni dari khas Nusantara. Jadi selain dari atraksi barongsai dan juga liong dalam rangka merayakan Cap Gomeh, tahun ini memang Bogor Street Festival mengusung tema Unity in Diversity atau Bhinneka Tunggal Ika, di mana nanti para pengunjung juga bisa menikmati beragam pertunjukan seni khas Nusantara lainnya dari Bali, Lombok, Cirebon, Betawi, dan masih banyak juga. Benny, kita jika bicara mengenai festival tidak bisa meninggalkan kulinernya. Jadi di sini juga akan tersedia beragam macam kuliner, mulai dari lontong Cap Gomeh hingga soto Betawi. Para pengunjung bisa menikmati semuanya di sini. Nah, selain dari itu, dalam rangka mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika tersebut, Bogor Street Festival juga mengundang 3 perwakilan tokoh agama untuk menyelenggarakan acara atau kegiatan doa bersama sebagai simbol keharmonisan warga beragama di Kota Bogor.
Di sini ada 2 panggung yang akan menjadi main attraction-nya. Panggung utama berlokasi di depan Vihara Danagun di mana saya berada, dan panggung kedua akan digunakan untuk menyambut tamu VIP di depan Hotel 101. Panitia Bogor Street Festival juga mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah terkonfirmasi akan hadir sore hari ini untuk turut merayakan Cap Gomeh. Selain dari itu, Panitia Bogor Street Festival juga mengatakan jika mereka berkaca dari tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19, pengunjung yang datang ke Bogor Street Festival ini jumlahnya sampai ribuan. Sehingga ada potensi menimbulkan kemacetan, lalu juga dibutuhkan pengamanan agar suasana terus kondusif. Maka dari itu, Satlantas Polresta Bogor Kota mengatakan bahwa sudah ada sebanyak 1.014 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP yang disiagakan untuk melakukan pengamanan di festival yang diselenggarakan sore hari nanti. Jadi sebagian dari personel tersebut akan disiagakan di titik-titik yang rawan copet dan juga rawan macet. Selain dari itu, jika kita bicara mengenai lalu lintas, tentu para pengunjung harus bersiap-siap sedikit macet-macetan karena ini memang animonya tinggi sekali. Anda bisa lihat di belakang saya, acara akan dimulai 3 sore nanti waktu Indonesia Barat. Namun sekarang Jalan Surya Kencana sudah dipadati oleh pengunjung. Sehingga nanti Dinas Perhubungan dan juga Polresta Bogor Kota akan melakukan atau memantau lalu lintas, situasi lalu lintas, dan apabila ada kemacetan khususnya di Jalan Pintu 1 Kebun Raya Bogor, jika kemacetan tersebut mengular ke pintu tol Bogor, maka kendaraan dari arah Jakarta akan dialihkan untuk keluar di exit tol Sumarekon Bogor. Selain dari itu, pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan telah menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk mengakomodir penumpang yang membawa kendaraan ke lokasi. Jadi para pengunjung bisa parkir di sejumlah lokasi termasuk di Mall BTM, ruas Jalan Otista, Mall Botani Square, ruas Jalan Insinyur Juanda, sampai dengan Gedung Bogor Creative Center. Jadi kantong-kantong parkir ini bisa menampung setidaknya 700 hingga 1.000 kendaraan. Beni, kita akan terus memantau persiapan acaranya seperti apa, karena sekali lagi festival akan dimulai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini memang kami sudah merasakan animo masyarakat, karena setelah vakum 2 tahun akhirnya ada lagi perayaan Cap Gomeh, dan tentu ini ditunggu-tunggu oleh para warga Bogor dan juga warga sekitar Bogor. Beni. Baik Karmel, ditunggu-tunggu benar sekali karena memang hari ini bertepatan dengan akhir pekan, jadi sekalian mungkin yang ingin membawa keluarganya bisa menuju ke Bogor karena juga tadi ada sebutkan juga ada festival kuliner begitu di sana ya. Dan tadi informasinya juga menarik, ada kantong-kantong parkir di beberapa tempat, jadi tidak perlu khawatir. Begitu juga tadi di Jakarta, Roni menyebut juga ada kantong-kantong parkir, dan juga untuk memperhatikan jalan-jalan alternatif karena ada beberapa jalan yang ditutup hari ini begitu ya di Jakarta dan juga Bogor. Terima kasih Karmel Mursalim dan juga Roni Satria, dan selamat bertugas kembali.